Oke, kembali lagi dengan kapasitor touch. Nah, di sini saya baru dapat pesanan untuk dibuatkan program, yaitu suatu sistem rancang penguncian pintu dengan menggunakan modul voice recognition. Nah, untuk modul voice recognition di sini menggunakan sensor atau modul voice recognition versi 3.0 dari Alex ya teman-teman. Jadi tidak menggunakan Google Assistant untuk voice recognition-nya. Kalau kita menggunakan modul voice recognition ini ada keistimewaannya, jadi suara yang dapat diterima hanya suara yang didaftarkan saja ya. Jadi meskipun itu kata-katanya sama, tetapi beda orang yang menyebutkan di modulnya, itu nanti tidak akan tereksekusi. Jadi hanya suara yang sudah didaftarkan saja. Nah, di sini juga sudah ada mic-nya di sini, atau teman-teman bisa ganti untuk mic-nya agar untuk menangkap suaranya itu lebih peka, ditambahkan lagi untuk mic-nya itu bisa. Nah, di sini saya akan berikan contoh karena saya di sini hanya membuat programnya saja. Jadi sistem kerjanya itu ketika kita sudah menyebutkan kata-kata yang sudah dilatih di voice module recognition-nya nanti, dia akan mengirimkan notifikasi ke ESP32. Dari ESP32-nya itu nanti akan mengirimkan notifikasi ke aplikasi Blink ya. Nah, di sini saya akan berikan contoh menggunakan iPad. Jadi Blink itu juga bisa digunakan di iPhone atau iPad ya teman-teman. Tidak hanya untuk Android saja. Itulah sebabnya kenapa di sini ada ESP32, karena ESP32 di sini digunakan untuk mengirimkan notifikasi di aplikasi Blink-nya. Jadi di sini ada Arduino Uno dan ada ESP32 untuk controllernya. Nah, sedangkan untuk voice recognition module ini tidak bisa digunakan untuk ESP32 ya. Jadi setelah saya coba, saya utak-atik masih belum ketemu gimana caranya mengkoneksikan modul voice recognition ini di ESP32 karena di library yang diberikan dari Alex Host-nya itu sendiri bisa digunakannya untuk Arduino Uno. Nah, makanya di sini saya menggunakan Arduino Uno. Nah, saya akan tunjukkan untuk cara kerjanya ya. Jadi kita dekatkan dulu ke mic-nya ini, kita langsung ngomong ke mic-nya, open. Nah, di sini dia akan mengirimkan notifikasi ya. Ada notifikasi masuk, dan bisa dilihat door is open kondisinya. Jadi ketika saya menyebutkan kata open, dia akan langsung mengirimkan notifikasi di aplikasi Blink-nya seperti ini. Lalu pilih OK. Close. Nah, saat kondisi pintu tertutup pun juga ada notifikasi dari ESP32-nya yang dikirimkan ke Blink-nya ya. Nah, ini notifikasinya, kita pilih OK. Dan untuk sistem penguncian pintu ini sebenarnya menggunakan solenoid ya. Berhubung solenoid saya rusak, saya di sini menggunakan relay saja. Untuk contohnya saya contohkan di sini, dan di sini juga bisa dikontrol melalui voice recognition module ataupun lewat aplikasi Blink-nya. Nah, di sini ada tombol untuk memilih. Jika misalkan kita ingin menggunakan voice recognition module, kita tinggal aktifkan tombol ini. Jadi kalau misalkan di aplikasinya ini warnanya biru tombolnya, berarti menandakan dia aktif untuk voice recognition modulnya. Tetapi ketika kita matikan di sini dan berubah menjadi auto, maka kita bisa mengkontrol lewat aplikasinya ini ya, aplikasi Blink-nya. Nah, sekarang kita akan coba karena ini kondisinya dalam kondisi close. Nah, ini adalah kondisi open, LED-nya menyala. Kalau misalkan kita close, nah kalau kondisi dalam tombolnya seperti ini, kita tidak bisa mengkontrol lewat voice recognition ya. Kita akan coba untuk kontrol melalui voice recognition. Open. Nah, bisa dilihat hanya relaynya ini saja yang menyala. Jadi untuk solenoidnya ini tidak menyala. Jadi hanya menyalakan yang ada di kontrolnya ini, dan notifikasinya pun tidak bisa terkirim di sini kalau misalkan tombolnya ini tidak menyala. Close. Nah, sekarang kita coba aktifkan lagi untuk tombolnya. Nah, dia langsung terbaca saat ini untuk kondisi relaynya itu dalam kondisi close atau solenoidnya itu dalam kondisi close ya. Open.
ketika tombol yang ada di blinknya itu saya nyalakan atau saya buat otomatis dia langsung mengirimkan notifikasi ya bahwa doornya ini sudah kondisi terbuka dan solenoidnya pun juga sudah terbuka teman-teman. Nah, jadi prinsipnya seperti itu, dia akan mati. Nah, relaynya yang untuk solenoidnya itu yang ini ya. Nah, lalu untuk relay fungsi ini apa? Jadi komunikasi antara Arduino Uno dan ESP32 ini saya tidak menggunakan komunikasi serial ya. Jadi prinsipnya saya buat seperti ini. Dari sensor voice recognition module ini, itu dia akan mengaktifkan relay yang ada di sini. Nah, ketika relay di sini aktif, kontak yang ada di relaynya ini akan menjadi switch atau button yang akan mengirimkan pesan ke ESP32 untuk menyalakan solenoid yang ada di sini. Ketika solenoid ini terbaca, maka dia akan mengirimkan notifikasi ke aplikasi blinknya. Nah, jadi prinsip dan cara kerjanya seperti itu ya teman-teman. Untuk project yang saya buat kali ini, untuk pesanan yang saya buat kali ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin dibantu untuk dibuatkan program Arduino Uno-nya atau ESP32-nya atau ESP8266-nya yang ingin menggunakan aplikasi Blink atau menggunakan Telegram dan sebagainya, teman-teman bisa langsung saja DM di Instagram saya atau chat di Shopee saya. Di situ juga ada untuk jasa pemrograman, yaitu untuk Arduino, ESP32, ESP8266, atau kalian yang ingin membuat berdasarkan web server itu juga bisa ya teman-teman. Nanti akan saya bantu untuk buatkan programnya. Nah, jadi sistemnya seperti ini teman-teman. Jika teman-teman ingin memesan jasa pemrograman saya, teman-teman tinggal DM lalu sebutkan detail dari program yang ingin kalian buat itu seperti apa. Setelah saya tahu untuk detail program yang kalian buat itu, saya bisa tentukan untuk biayanya ketika teman-teman sudah menjelaskan secara detail untuk programnya. Dan ini adalah salah satu contoh untuk pesanan yang sudah saya buat. Sebenarnya sudah ada beberapa pesanan yang saya buat, cuma ini baru sempat saya buatkan videonya ya teman-teman. Teman-teman pun juga bisa request ingin dibuat seperti apa atau di model seperti apa, atau mengalami kesulitan atau minta saran ke saya juga boleh, nanti akan saya bantu untuk pembuatan alatnya. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak, jasa pemrogramannya itu dapat apa saja. Jadi teman-teman di jasa pemrogramannya itu nanti akan dapat wiring diagramnya, wiring dari yang sudah dibuat ini tadi itu sudah dapat, sudah include, lalu video penjelasan dari programnya, lalu video untuk cara rangkainya ini seperti apa, tahapan-tahapannya itu seperti apa, cara kerjanya itu seperti apa. Nanti akan saya kirimkan videonya semua secara lengkap ya teman-teman. Nanti akan saya kirimkan melalui via email. Nah, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Capacitor Tech.